Di generasi Z atau generasi 4.0 ini, orang-orang sangat menginginkan kemudahan dalam aktivitas pekerjaan dan untuk mencari informasi. Efisiensi di setiap kegiatan yang tak pernah usai ini sangat mudah membuat manusia putus asa, kelelahan, kewalahan, dan akhirnya memilih untuk berakhir karena keberatan dalam hidupnya. Namun, semua berubah karena perkembangan teknologi-teknologi yang mutakhir. Apa itu? Mari kita bahas di sini dengan judul Perkembangan AI sebagai sarana teknologi yang mutakhir. Menurut para ahli, yang pertama, menurut McLeod dan Shell, AI adalah aktivitas yang memberikan mesin seperti komputer kemampuan untuk menampilkan perilaku yang dianggap setara dengan kemampuan yang ditunjukkan oleh manusia dan merupakan sistem komputer yang dapat melakukan pekerjaan yang memerlukan kecerdasan manusia untuk menyelesaikannya. Yang kedua, menurut John McCarthy, AI merupakan suatu ilmu dan teknik dalam menciptakan mesin yang bersifat cerdas, terutama dalam menciptakan program atau aplikasi komputer cerdas. Menurut Gaskin, kecerdasan buatan adalah kecerdasan yang dihasilkan dari benda yang dibuat oleh manusia. Dalam hal ini, kecerdasan buatan merujuk pada kecerdasan yang dimasukkan ke dalam program komputer untuk menirukan perilaku manusia. Menurut H.A. Simon, menjelaskan bahwa kecerdasan buatan adalah instruksi dan aplikasi yang terkait dengan pemrograman komputer yang dapat melakukan tugas-tugas yang dianggap cerdas oleh manusia. Simpelnya sih, AI itu kecerdasan komputer yang dirancang seperti kecerdasan manusia. Itu mungkin ya. Kita lanjut ke sejarah perkembangan AI. Pada tahun 1950-an merupakan masa di mana AI itu intens. Program AI pertama yang berhasil ditulis pada tahun 1951 untuk menjalankan mesin versi Mark I di University of Manchester, yaitu sebuah program permainan naskah yang ditulis oleh Christopher Starkey dan program permainan catur yang ditulis oleh Dietrich Prince. John McCarthy, yang merupakan salah satu pendiri AI, menyediakan istilah kecerdasan buatan pada konferensi yang pertama kali diselenggarakan untuk topik ini pada tahun 1956. Dia juga menemukan bahasa pemrograman Lisp, sedangkan Alan Turing memperkenalkan uji Turing sebagai cara untuk mengoperasikan uji perilaku cerdas. Di tahun 1990-an ditandai dengan kemajuan besar dalam bidang AI dan demonstrasi berbagai jenis aplikasi yang sudah ada pada masa itu. Deep Blue merupakan sebuah komputer permainan catur yang mengalahkan ahli catur yaitu Garry Kasparov dalam pertandingan 6 game di tahun 1997. Wah, keren nih. AI mampu mengalahkan ahli catur loh, Garry Kasparov pada tahun 1997 dalam 6 game sekaligus. Di tahun 2023, AI sangat berkembang pesat di dalam teknologi, aplikasi, dan juga hal-hal yang mampu mempermudah manusia dalam melakukan segala aktivitasnya. AI yang berkembang pesat ini sangat dimanfaatkan dan dibutuhkan oleh manusia. Akan tetapi, manusia sangat bergantung kepada AI dan tidak ada usaha untuk berjalan ataupun menikmati kehidupannya dengan tenaga dan menghabiskan energi. Namun dengan adanya AI, semua lebih mudah, lebih efisien, dan lebih simpel dalam melaksanakan aktivitasnya sehari-hari. Manusia yang hidup pada generasi Z ini sangat menikmati kehidupannya dengan hanya bersantai dan tiduran, bahkan sampai menguncang-uncang kaki pun pekerjaan itu selesai. Dengan adanya teknologi-teknologi yang mutakhir yang telah diciptakan melalui sistem komputer berbasis artificial intelligence atau kecerdasan buatan yang hampir menyerupai kecerdasan manusia, itu selalu berkembang dan tidak ada henti-hentinya dalam perkembangan artificial intelligence ini. Dikarenakan manusia pada generasi Z ini
sangat membutuhkan hal itu untuk berkomunikasi jarak jauh, untuk melaksanakan tugas dan pekerjaannya dengan cepat dan efisien. Kita ambil contoh dari berbagai pabrik yang menggunakan mesin-mesin, yang menggunakan teknologi-teknologi mutakhir, itu telah disistem khusus oleh komputer dengan basis artificial intelligence, dengan menyalurkan otak-otak manusia dan kecerdasan-kecerdasan manusia dalam sistem komputer itu. Apa yang manusia inginkan, apa yang manusia bayangkan, bagaimana menjadikan sepatu atau bagaimana menjadikan produksi pabrik tersebut menjadi maksimal, AI mampu membuatnya. Tidak hanya itu, AI juga mampu melacak dan memberikan informasi yang lebih kepada kita. Kita ingin mengetahui orang lain, atau kita ingin mencari tahu tentang informasi-informasi yang sedang viral di tahun ini dan mungkin tahun depan, AI bisa dan AI tahu. Atau mungkin kita ingin membuat video dengan stabilizer yang wow, AI bisa, dan itu sebuah teknologi mutakhir yang dirancang khusus oleh komputer dengan basis artificial intelligence atau kecerdasan buatan di dalamnya. Bukan hanya teknologi mutakhir yang telah diciptakan dengan sistem komputer berbasis artificial intelligence. Tidak sedikit juga aplikasi-aplikasi yang telah menyediakan fitur-fitur dengan basis artificial intelligence, dengan mempermudah kita dalam segala aktivitas, entah mengendalikan mesin atau mungkin mengendalikan hal-hal yang berbau teknologi, atau mungkin mengendalikan hal-hal yang tidak kita jangkau. Akan tetapi dengan adanya kecerdasan manusia yang hampir menyaingi kecerdasan manusia itu sendiri, itu tidak luput dari kegiatan manusianya. Atau mungkin AI sendiri juga harus membutuhkan manusia untuk menjadi joki atau pengguna sebagai AI tersebut. Tentang pemanfaatan AI, keunggulan kecerdasan buatan manusia, dan dampak positif yang telah ditimbulkan oleh artificial intelligence itu, tidak sedikit pula dampak-dampak negatif yang telah ditimbulkan pada generasi Z sekarang ini. Karena perkembangan artificial intelligence atau kecerdasan buatan manusia yang telah berkembang sangat pesat dalam teknologi mutakhir atau mungkin aplikasi-aplikasi yang telah mumpuni pada masanya, sangat berpengaruh dan berdampak buruk kepada generasi Z atau generasi 4.0 pada saat ini. Kenapa bisa begitu? Karena generasi Z atau generasi 4.0 ini sangat bergantung kepada artificial intelligence atau kecerdasan buatan manusia. Mereka tidak tahu mengenai sejarah atau mengenai bagaimana terciptanya AI. Tidak berpikir ke depan dan tidak berpikir maju karena adanya artificial intelligence yang telah diciptakan, yang hampir menyaingi kecerdasan manusia itu sendiri. Mungkin manusia pada masa yang akan datang bukan lagi manusia, akan tetapi manusia hanya menciptakan dan memberikan inovasi baru dengan menciptakan hal-hal yang berbau AI, dan bukan lagi menjalankan aktivitas kesehariannya. Karena dengan adanya AI, dengan adanya robot-robot yang telah diciptakan mampu mempermudah aktivitas manusia, dan manusia hanya menjadi pembuat atau pencipta AI tersebut. Coba kita bayangkan 10 tahun atau 5 tahun ke depan, dengan adanya dan perkembangan pesat dari artificial intelligence atau kecerdasan buatan manusia yang telah diciptakan pada masa ini dan masa depan. Apakah mungkin manusia pada masa itu akan melakukan aktivitasnya dengan cara-cara tradisional? Atau mungkin manusia pada masa itu hanya duduk bersantai dan rebahan dengan menikmati adanya AI yang telah berkembang? Atau mungkin pada masa itu tidak ada lagi manusia yang terlihat mencolok dalam aktivitasnya. Mungkin yang terlihat dan menonjol hanyalah teknologi, robot yang telah dikembangkan,
Dan mungkin aplikasi-aplikasi yang dimanfaatkan mampu mengurangi kapasitas atau mampu mengurangi IQ manusia yang telah diberikan oleh Tuhan. Dengan memanfaatkan aplikasi yang telah ada, manusia sulit untuk berkembang dan sulit untuk menciptakan hal-hal baru dalam hidupnya. Keberadaan AI yang mampu mengubah bumi, mengubah manusia, dan mampu membuat revolusi pada kehidupan manusia pada umumnya, itu tidak bisa dibayangkan lagi untuk masa yang akan datang karena banyaknya perkembangan dan pesatnya kemajuan yang telah diciptakan dari artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Mungkin kecerdasan buatan itu sendiri dibuat oleh manusia, akan tetapi pada masa ini kecerdasan buatan yang mampu menyaingi manusia bukan hanya satu, sudah banyak yang mampu menyingkirkan otak-otak manusia dan juga mampu menandingi kecerdasan dan mampu menandingi cara aktivitas dan berpikir manusia pada umumnya. Dampak ini bukan dampak biasa, akan tetapi dampak yang sangat serius untuk masa depan bagi kehidupan manusia. Untuk manusia-manusia yang akan lahir pada zaman di mana zaman ini manusia akan bertemu dengan artificial intelligence yang lebih berkembang dan lebih maju, dan juga harus lebih pintar dan lebih cerdas daripada kecerdasan buatan tersebut dalam memanfaatkan dan menggunakannya. Makanya kita yang hidup pada masa ini, pada zaman dimana AI yang semakin berkembang, kita harus bisa dan lebih cerdas dalam memanfaatkan dan menggunakan artificial intelligence yang telah ada pada masa ini. Bisa jadi kita sendiri yang menciptakan AI baru untuk masa depan, dan jangan sampai kita yang dipengaruhi atau dimanfaatkan oleh AI yang telah diciptakan. Karena kita diciptakan dan dilahirkan ke muka bumi ini untuk menikmati kehidupan yang layak dan merasakan arti dari kehidupan itu sendiri. Jika kita terpengaruh dengan artificial intelligence atau teknologi mutakhir yang telah diciptakan dengan basis komputer serta kecerdasan buatan, apa yang bisa kita nikmati dari kehidupan yang telah diberikan kepada kita, dan apa yang bisa kita banggakan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan apa yang bisa kita ambil serta kita serap makna dari kehidupan yang layak itu seperti apa. Mungkin hanya sampai di sini penjelasan tentang apa itu artificial intelligence, bagaimana sejarah artificial intelligence, apa dampak artificial intelligence, serta pengaruh apa yang diberikan oleh artificial intelligence, negatif, positif, dan bagaimana solusinya setelah kita bahas. Mungkin hanya sampai di sini tentang pembahasan kita mengenai apa itu artificial intelligence, bagaimana sejarah artificial intelligence, pengaruh apa yang diberikan artificial intelligence, serta dampak negatif dan positif apa yang diberikan oleh artificial intelligence, dan juga bagaimana sih artificial intelligence pengaruhnya di masa depan itu telah kita bahas di sini. Jikalau memang kurang, kita lanjut part 2. Saya Muhammad Nurdiansah dari UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, jurusan Perbankan Syariah, pamit undur diri dan thank you for watching.